Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat, berjumpa kembali bersama Word from Heaven. Saudara, tahukah saudara bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan? Tujuannya agar manusia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya dan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Dan di samping itu ada tujuan yang lain, supaya manusia menjadi berkat buat sesamanya dan berfungsi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa manusia tidak bisa mencapai tujuan hidupnya dengan sendirian. Manusia harus menemukan keluarga rohaninya dan tinggal di dalamnya sehingga dia bertumbuh bersama-sama dengan keluarganya. Itu sebabnya setiap orang percaya harus memiliki keluarga secara rohani. Kita memang dilahirkan di dalam keluarga jasmani, tapi kita juga harus ada di dalam keluarga rohani pada saat kita mengalami kelahiran baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang raja yang menyamar dan kemudian dengan membawa tempat makan yang rombeng, dia pergi ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, ke persimpangan jalan untuk meminta makanan. Raja yang menyamar ini meminta perhatian dan belas kasihan dari orang-orang yang ditemuinya. Tapi tidak ada orang yang mempedulikan dia, bahkan beberapa memakinya. Tiba di sebuah rumah gubuk yang reot. Dengan belas kasihan, sang raja menghampiri rumah itu. Lalu dari dalam rumah terdengar suara seorang anak. "Bapak sedang mencari siapa?" Lalu sang raja yang menyamar ini berkata, "Bolehkah saya mendapatkan sedikit makanan?" Lalu keluarlah seorang anak dan dia berkata, "Saya ada sedikit ubi. Bapak mau?" Lalu dia kemudian berlari ke dalam dan mengambil sepotong ubi dan memberikannya kepada bapak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, raja yang menyamar ini langsung memperkenalkan diri kepada si anak yatim piatu ini, lalu kemudian membawanya ke istananya. Dan anak ini diangkat menjadi anak atau putra dari sang raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya itu merupakan sebuah ilustrasi. Tuhan ingin supaya setiap kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sejak saat itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Sehingga kita bisa hidup dengan menerima kuasa, menerima warisan, dan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan kelak di surga. Seperti yang Yohanes katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, begini firman Tuhan. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Setiap orang yang menerima dan percaya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, temukanlah tujuan hidupmu di tengah-tengah dunia ini, temukanlah keluarga rohanimu sehingga engkau bertumbuh dan menjadi dewasa dan hidup saudara mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari penuhi panggilanmu dan penuhi tujuan hidup saudara di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan barang siapa percaya akan memperoleh hidup yang kekal dan memiliki hak waris sebagai anak-anak Allah. Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini sungguh diberkati dan diteguhkan imannya. Apabila ada yang belum menerima Yesus, Engkau menjamah dan melembutkan hati kami, sehingga kami membuka hati kami untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara diberkati lewat renungan ini, silahkan membagikannya kepada teman, keluarga, atau sahabat saudara. Tuhan memberkati